Pedikan babat tanah Jawi. Awal mula pemberontakan Trunajaya. Selama pemerintahan Raja Amangkurat terjadi perubahan praktik kenegaraan yang menyimpang dari tatanan sebelumnya. Sang raja banyak melakukan siksa dan aniaya kepada para tumenggung dan para mantri serta para kerabat. Hati orang Mataram menjadi ciut dan merasa kurang nyaman dalam mengabdi kepada sang raja. Fenomena alam sering terjadi seolah merespon kezaliman sang raja. Gerhana bulan dan gerhana matahari sering terlihat. Lintang kemukus sering terlihat. Hujan salah musim dan petir sering terjadi. Martabat negara jatuh. Kehidupan masyarakat retak dan keguyub rukunan semakin memudar. Pangeran Adipati Anom sejak wafatnya sang kakek Pangeran Surabaya, hatinya selalu bersedih. Pangeran Adipati menyesali karena dosa sedikit dari sang kakek, hukumannya begitu kejam, dibunuh beserta anak cucunya. Sejak peristiwa itu, para bupati dan kerabat kerajaan tidak pernah merasa aman. Para bupati dan kerabat mengharap segera ada pergantian raja sehingga suasana kembali tenang dan damai. Pengganti yang diharapkan tidak lain adalah putra mahkota sang Pangeran Adipati. Akan tetapi Pangeran Adipati sendiri merasa kerepotan. Bagaimana caranya dia hendak melengsarkan kedudukan sang ayah. Salah satu cara yang aman dan tidak menimbulkan kesan tidak elok adalah memakai sarana orang lain. Sang pangeran berpikir, siapa tokoh yang sekiranya mampu dipakai sebagai alat untuk melengsarkan kedudukan sang ayah. Setelah beberapa lama menimbang, Pangeran Adipati menemukan sosok yang tepat, yakni Panembahan Romo di Kajuran. Panembahan Romo di Kajuran atau sering juga disebut Pangeran Kajuran adalah ahli bertapa yang sakti dan kuat, yang menurut perkiraan Pangeran Adipati mampu untuk menaklukkan Mataram. Pangeran Adipati Anom lalu memanggil 3 lurahnya yang bernama Pranantaka, Sendi, dan Andakara. Ketiganya segera datang menghadap. Berkata Pangeran Adipati, "Mendekatlah ke sini. Aku utus kalian bertiga. Aturkan suratku kepada Eyang Kajuran. Segera. Pesanku agar Eyang datang ke sini. Ada hal yang ingin aku katakan secara pribadi kepada Eyang." Ketiga lurah undur diri dan segera berangkat secara rahasia ke Kajuran. Sesampai di Kajuran, Pranantaka menyampaikan bahwa mereka diutus untuk menyerahkan surat kepada sang Panembahan. Panembahan Romo turun sendiri menemui mereka. Andakara berkata, "Kedatangan kami bertiga diutus cucu tuan Kanjeng Pangeran Adipati Mataram untuk mengantarkan surat." Pangeran Kajuran segera menerima dan membaca surat dengan seksama. Isi suratnya, surat dari Pangeran Adipati untuk Eyang di Kajuran yang sangat berbudi utama. "Eyang, paduka saya minta datang ke Mataram untuk membuat terang hati saya. Hanya Eyang yang bisa memberi pencerahan kepada saya. Hanya Eyang yang bisa saya mintai tolong." Pangeran Kajuran setelah membaca surat menjadi bertanya-tanya, apa kehendak Pangeran Adipati. Dari isi surat masih sangat samar dan tidak bisa disimpulkan. Singkat cerita, Pangeran Kajuran memenuhi undangan sang cucu, segera berangkat ke Mataram. Pranantaka memberitahu kepada Pangeran Adipati bahwa Pangeran Kajuran sudah datang. Pangeran segera memerintahkan kepada Pranantaka untuk mempersilahkan Pangeran Kajuran menghadap.
Setelah Pangeran Kajuran duduk nyaman, semua abdi disuruh keluar, kecuali ketiga lurah yang diutus. Pangeran berkata pelan, "Eyang Panembahan, Anda saya minta datang ke Mataram karena di Mataram para punggawa merasa tidak nyaman hatinya. Sekarang sang raja di Mataram sudah menyimpang dari tatanan para raja terdahulu. Eyang, saya minta pertimbangan Paduka. Para bupati dan kerabat ingin mengangkat saya menjadi raja, menggantikan ayahanda. Tetapi saya merasa serba salah. Ayah masih berdiri kokoh sebagai raja. Bagaimana nanti kalau orang sampai menilai saya melawan? Bagaimana nanti nama saya tidak hancur kalau berebut kedudukan dengan ayah sendiri? Saya merasa malu, Eyang. Maka bagaimana kalau Eyang saya pakai sebagai sarana untuk merebut Mataram? Saya nanti yang akan membiayai keperluan Eyang berupa senjata dan biaya perang. Terserah Eyang mau bagaimana caranya. Saya percaya kalau Eyang mau melawan, para bupati dan kerabat Mataram pasti akan mendukung Eyang." Pangeran Kajuran berkata pelan, "Tuan Pangeran, kalau boleh disabarkan dahulu keinginan Anda ini. Negeri Mataram ini milik Anda juga. Kalau ayah Anda sudah wafat, sudah pasti tahta menjadi milik Anda. Sabarkan dulu, Tuan. Jangan gigi mongso." Pangeran Adipati berkata, "Benar saran Anda, Eyang, namun bukan itu yang saya kehendaki sekarang. Eyang mau atau tidak saya pakai sebagai tabir dari pengangkatan saya sebagai raja?" Pangeran Kajuran kerepotan menjawab. Pangeran Adipati terus mendesak. Pangeran Kajuran lalu ingat punya menantu seorang perwira yang tangguh bernama Raden Trunojoyo. Sang menantu adalah putra dari Demang Maloyo atau Pangeran Madura yang dulu tewas oleh Pangeran Alit ketika terjadi perang Danupayan. Setelah Pangeran Madura tewas, Trunojoyo masih kecil, kedudukannya sebagai adipati di Madura digantikan sang paman Cakraningrat. Tetapi orang-orang Madura masih mengharap yang memimpin mereka adalah anak Demang Maloyo. Semula Trunojoyo pun ikut sang paman adipati Cakraningrat di Madura. Setelah dewasa, justru tersingkirkan. Adipati Cakraningrat menuduh dia hendak mengganggu putri sang adipati. Trunojoyo hendak dibunuh. Trunojoyo berhasil lari karena masih mempunyai banyak simpatisan. Adipati Cakraningrat terus mengejar dan berusaha menghalangi kemanapun Trunojoyo lari. Ketika Trunojoyo hendak mengabdi ke Mataram pun Cakraningrat terus menghalangi. Maka tak satu pun yang mau menerima Trunojoyo. Trunojoyo terlunta-lunta hidupnya, sampai akhirnya diambil menantu oleh Panembahan Romo di Kajuran. Panembahan berkenan menerima karena sudah mengetahui bahwa Trunojoyo kelak punya peran besar yang menentukan sejarah negeri Mataram. Maka Trunojoyo sangat dimanjakan oleh Panembahan Romo. Pangeran Kajuran berkata pelan, "Kalau begitu kehendak Anda, saya tunjuk menantu saya si Trunojoyo saja yang melaksanakan. Dia adalah putra Demang Maloyo yang tewas oleh Pangeran Alit ketika terjadi perlawanan di alun-alun dulu. Dia saja yang menjadi sarana untuk mengangkat Paduka sebagai raja. Saya pun sudah mendapat firasat kalau negeri Mataram sudah tua. Sudah kehendak Tuhan negeri ini saatnya berganti. Sekarang ini tinggal menunggu orang yang mau memulai. Akan tetapi saya tidak mau mendapat kesan buruk dari ayah tuan sang raja. Maka saya suruh menantu saya mewakili melaksanaan permintaan Anda." Pangeran Adipati berkata, "Saya ingin melihat menantu Eyang yang bernama Trunojoyo itu. Segeralah panggil, Eyang." Trunojoyo segera dipanggil menghadap.
Pangeran Adipati suka melihat penampilan Trunajaya yang sangat mengesankan. Pangeran Kajuran berkata, "Trunajaya, sebab engkau dipanggil tuanmu karena engkau anakku, akan diminta sebagai sarana agar kehendak Pangeran Adipati tercapai. Engkau akan dipakai sebagai tabir untuk menurunkan sang raja dari tahtanya. Engkau akan dipakai sebagai anak wayang dari dalang yang sebenarnya, yakni Pangeran Adipati." Trunajaya sudah menduga maksud dari Panembahan Romo. Tanpa ragu, karena Panembahan sudah menyetujui, Trunajaya menyatakan sanggup. Walau sampai harus mati membela tugas yang diberikan oleh Pangeran Adipati, Trunajaya sudah ikhlas untuk melaksanakannya. Pangeran Adipati suka mendengar kesanggupan Trunajaya. Pangeran Adipati berkata, "Trunajaya, engkau kembalilah ke Sampang. Dari sana engkau mulailah menghimpun kekuatan. Ajaklah orang Sampang untuk memulai perlawanan. Engkau rebutlah dulu Kadipaten Sampang dan berdirilah di Madura sebagai raja. Jangan mau menghadap ke Mataram. Lalu mulailah menaklukkan pesisir. Semua biaya perang aku yang menanggung." Trunajaya menyembah dan meminta doa restu. Singkat cerita, Pangeran Kajuran sudah pulang ke rumahnya bersama Trunajaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pangeran Kajuran berpesan kepada Trunajaya agar memulai perlawanan dari Surabaya. Kelak kalau sudah waktunya, Panembahan akan menyusul. Sudah kehendak Tuhan, Mataram yang sudah tua akan berganti kerajaan. Maka aku menyetujui kehendak Pangeran Adipati. Kalau engkau mau memulai, pasti Mataram takluk. Demikian pesan Panembahan Romo kepada Trunajaya. Raden Trunajaya segera pulang ke Sampang beserta anak istrinya. Trunajaya menuju kediaman sang paman Adipati Cakraningrat. Sang paman sendiri sedang berada di Mataram. Tidak ada yang berani menghalangi karena dia adalah tuan mereka yang lama. Banyak orang menyambut kedatangannya. Sudah lama orang Madura mengharap kedatangan Raden Trunajaya untuk memimpin Madura. Tidak berapa lama, semua orang Madura sudah tunduk. Trunajaya menyatakan mandiri dan tidak mau menghadap ke Mataram. Bahkan sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang ke Mataram.